Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Diprastio dari kelas 1 nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Rizky Gilang Pasar, absen 28 dari kelas 11 TOT 1. Perkenalkan, nama saya Andika Musyabani, absen 3 dari kelas 11 TOT 1. Di sini kami akan menjelaskan komponen transmisi pada transmisi Format transmisi. Komponen yang pertama yaitu transmission housing. Transmission housing ini berfungsi untuk melindungi komponen yang bernama torque converter. Dan yang kedua yaitu transaxle case. Yang pertama yaitu transaxle housing. Dan yang kedua yaitu transaxle case. Transaxle case berfungsi melindungi semua komponen inti transmisi. Komponen ini sangat penting karena melindungi komponen inti. Dan yang terakhir yaitu rear transaxle assembly. Rear transaxle assembly berfungsi untuk melindungi bagian belakang transmisi. Dan selanjutnya yaitu torque converter. Torque converter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran putaran dari mesin. Bisa dibilang torque converter ini berfungsi menggantikan peran kopling. Di dalam torque converter terdapat berbagai komponen. Komponen yang pertama yaitu pump impeller. Pump impeller berfungsi untuk oli di dalam ATF torque converter dan mengalirkan ke turbin untuk mentransfer tenaga. Dan yang kedua yaitu turbine runner. Turbine runner berfungsi untuk menerima cairan fluida dari impeller dan mengubah menjadi tenaga putar untuk memutar input shaft transmisi. Komponen yang selanjutnya yaitu stator. Stator berfungsi untuk mengubah aliran oli yang kembali ke turbin agar mendorong impeller. Selanjutnya yaitu stator. Stator mengubah aliran oli yang kembali ke turbin agar menguatkan dorongan ke impeller. Namun ini yang selanjutnya yaitu automatic transmission fluida atau ATF, menjadi media penghantar dari impeller ke turbin. Komponen yang selanjutnya di sini yaitu pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk menyalurkan oli ke seluruh komponen transmisi dan juga menyirkulasikan oli ke komponen transmisi agar fluida dapat bergerak dari bagian satu ke bagian selanjutnya. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh saudara Gilang. Nah, yaitu ECU atau Electronic Control Unit. ECU berada di dalam transmisi. ECU berfungsi sebagai otak elektronik yang mengatur semua sistem transmisi otomatis. Yang kedua ada position switch AC yang berfungsi sebagai pemberi sinyal dari tuas transmisi ke ECU. Yang manual valve yang berfungsi sebagai pengatur arah aliran hidrolik. Yang keempat ada transmission revolution sensor, input dan output, berfungsi sebagai mendeteksi kecepatan putaran poros transmisi input dan output. Yang kelima, oil pan. Oil pan berfungsi sebagai wadah penampung oli di bagian bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. selanjutnya yaitu ada gasket seperti ini, berfungsi sebagai perapat antara dua buah logam supaya oli tidak bocor. Komponen selanjutnya ada oil strainer, berfungsi sebagai penyaring oli agar oli yang bersirkulasi tetap bersih dan tidak merusak komponen pada sistem hidrolik. Komponen selanjutnya ada o-ring, bentuknya seperti ini, berfungsi sebagai perapat antara oil strainer dengan salurannya. Dipasang pada bagian sini lalu menuju ke saluran. Komponen selanjutnya ada katup solenoid,
seperti ini berfungsi sebagai pengatur tekanan oli hidrolik sesuai dengan perintah dari Electrical Control Unit untuk menentukan perpindahan gigi secara otomatis. Komponen selanjutnya ada Hydraulic Control Unit, berada di dalam sini, berfungsi sebagai rumah dari saluran oli dan katup-katup hidrolik serta mengatur distribusi tekanan oli ke masing-masing komponen. Pada bahasa bengkel biasanya disebut sebagai rumah cacing karena di dalamnya terdapat susunan komponen yang rumit sehingga mirip seperti rumah cacing, maka disebut sebagai rumah cacing. Itulah komponen-komponen dari transmisi otomatis. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.